Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Isu-isu IWB langsung membuat video karena ada sebuah indikasi yang mencurigakan dari Astra Honda Motor, Cak. Jadi sampean harus tahu bahwa beberapa hari lagi, mungkin besok ya malam ya. Besok kita tanggal berapa sekarang? Nah oke. Bener kan? Jadi besok Kang Mas, besok ini kan ada ajang Gias 2023 ya. Jadi ini adalah sebuah ajang otomotif event yang sangat besar pastinya. Dan ternyata bertepatan dengan itu Kang Mas, sama tahu nggak? Ternyata AHM mengirimkan undangan buat Iwan Banara dan juga para blogger-vlogger di tanah air. Mungkin nggak semuanya Cak ya, jadi mungkin fokusnya ke Jabodetabek. Memang sih kalau kita lihat dari undangannya tidak disebutkan mengenai launching produk, tapi hanya disebutkan sebagai gathering. Jadi gathering itu ya ketemuan lah antara blogger-vlogger. Akan tetapi Kang Mas, IWB nggak bisa serta-merta percaya dengan itu. IWB sangat curiga karena ternyata pada saat kita mencoba untuk mencari kisi-kisi dan juga indikasi di lapangan, ternyata ada persiapan peluncuran produk baru. Nah, ini pasti akan menjadi video yang menarik. Makanya IWB akan memberikan semacam kisi-kisi ke sampean semuanya supaya sampean tercerahkan. Sebenarnya apa yang sedang disiapkan oleh AHM dan apa saja produk yang berpotensi akan diluncurkan oleh mereka. Kita sudah mendapatkan invitation dari AHM. Di sana tidak disebutkan apapun, hanya kita diberikan konfirmasi bahwa undangan itu adalah hari kedua di ajang Gias. Karena memang Cak, di ajang Gias ini sebenarnya lebih fokus kepada roda 4. Tanggal 10 nanti pembukaan kemungkinan besar adalah peluncuran macam-macam mobil, Cak. Nah, kalau untuk motor kemungkinan besar baru akan dilakukan di tanggal 11. Makanya undangan untuk blogger-vlogger roda nih, Cak. Ini ada komputer nih ya buat contekan contekan primbon, Cak. Undangan itu datang ke kita itu tanggal 11-an. Jadi tanggal 11 berarti besok lusa ya. Nah, undangan itu hanya pertemuan antara blogger-vlogger, tapi IWB nggak serta-merta percaya Kang Mas. Jadi kita menemukan indikasi adanya persiapan di Astra Honda Motor. Dan sayang sekali Cak, kita nggak menemukan. Jadi gini, listnya untuk ini ya, IWB akan saya kesampaian. Listnya para pabrikan nanti roda 2 yang akan ikut di ajang Gias ya. Jadi biar sampean tahu, di ajang Gias nanti ternyata sayang sekali kita pabrikan Jepang tidak menemukan adanya Yamaha di sana. Jadi Yamaha ternyata nggak ikut di ajang Gias, nggak ada Yamaha, nggak ada Kawasaki, nggak ada Suzuki. Jadi bisa kita pastikan ternyata Cak, untuk yang akan ikut di ajang Gias roda 4 dulu ya, yakni Audi yang ikut, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Maxus baru tahu nih ya, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Ceres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling. Sementara untuk 5 merek kendaraan komersial yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota komersial, UD Truck. Itu ya. Jadi total yang ada untuk mobil-mobil demikian. Sementara untuk yang roda 2, nah ini yang menarik Cak. Nah, ternyata untuk pabrikan Jepang yang ikut hanya Astra Honda Motor Cak. Jadi yang akan ikut nanti adalah Alfa, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley Davidson, Ion Mobility, Kiwi, Moto Guzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa. Artinya memang di sini banyak banget yang ikut adalah dari motor listrik Cak ya. Bagaimana AHM nggak semakin berkibar nih, di mana-mana ada nongol ya. Nah, kembali lagi kepada AHM. Jadi Kang Mas, dari undangan memang tidak disebutkan apakah ada launching produk baru, tapi IWB sangat yakin bahwa mereka ada hidden agenda. Kenapa? Gini Cak, IWB sudah melakukan terawangan Cak secara mendetail. Jadi terawangan ini memang mengarah pada setidaknya tiga produk baru. Pertama, kita menemukan kode misterius. Pertama, kita berpikir, IWB berpikir bahwa kode ini adalah bertepatan atau berkaitan dengan CBR series, ya Sport, karena dia mengusung kode K. Akan tetapi setelah IWB melakukan investigasi yang lebih dalam, ternyata enggak juga. Masalahnya tipe atau kode K ini sekarang dilakukan atau digunakan oleh AHM itu enggak hanya pada motorsport. Akan tetapi hampir semua motornya menggunakan kode K. Jadi Matic-Maticnya pun juga menggunakan kode K. Baik Vario, PCX itu menggunakan kode K. Nah,
Kenapa IWB bilang demikian? Karena gini, Cak. Pertama, IWB sangat yakin potensi bahwa Honda akan meluncurkan listrik itu sangat terbuka. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kita memang melakukan coding, Cak. Jadi menerawang ya, ilmu lampah lumpuh serat jiwa, pedang setan mantili, menemukan bahwa persiapan untuk motor listrik. Sama pasti tahu Honda pada saat itu sudah memastikan ya, mereka akan meluncurkan motor listrik secara global dengan target 10 atau lebih model Molis hingga 2025. Itu target mereka. Jadi target penjualan Molis adalah 3,5 juta unit, setara dengan 15% dari total penjualan Honda di 2030. Itu estimasi mereka, target mereka. Jadi salah satu motor listrik yang menarik perhatian tentunya adalah M1i yang sudah diperkenalkan di Indonesia kemarin, di Indonesia International Motor Show ya. Sama pasti ingat ya, sounding yang diberikan oleh AHM waktu itu, mereka mencoba untuk menekan bandrol dan mungkin bisa dijual di angka 25 juta. Direktur marketingnya Pak Thomas Wijaya saat itu, dan sekarang sudah diganti dengan Pak Oktan. Nah, pertanyaannya, motor listrik IM1, sejauh mana Cak IWB cukup yakin bahwa ini adalah motor listrik yang sedang kita tunggu, yakni motor listrik Honda yang bisa sampean intip di sini videonya ya. Jadi gini Kang Mas, dari penerawan IWB ya, dari beberapa jaringan yang IWB kumpulkan Kang Mas, sampai semangat ya. Ternyata IWB menemukan bahwa kode project misterius dengan kode AT. Ini yang menarik, Cak. Jadi kodenya AT, Kang Mas. AT ini memang kita berpikir, wah ini skuter automatic yang baru nih. Tapi ternyata enggak, Cak. Karena kalau kita lihat IWB terawang maksudnya ya, dari engine-nya, kemudian juga dari powernya ini sangat kecil. Powernya identik dengan motor listrik karena torsinya gede banget. Jadi dari sini IWB mencoba untuk menelisik lagi, mengingat untuk speknya, IWB mencium bahwa speknya menggunakan 2,3 PS, sangat kecil kan, nggak make sense kan, tapi torsinya tembus di angka 90 Nm, ini gila. Ini sudah ngalah-ngalahin motor 250 cc ya, makanya nggak mungkin ini motor bensin. Jadi WP sangat yakin bahwa ini adalah motor listrik dan ada hubungannya dengan IM01. Itu yang pertama, Cak ya. Jadi ada hubungannya dengan IM01. Ini kok makin lama makin turun nih, biar Cak. Aduh, nggak kuat Kang Mas. Nah, ya, lebih enak ini ya daripada tadi kelihatan gambarnya buruk banget ya. Oke ya, itu yang pertama. Nah, dari sana IWB mencoba untuk terus menggali dan ternyata IWB menemukan sebuah kode yang sangat misterius. Kodenya ini komposisinya cukup unik, tidak sama dengan motor bensin AHM lainnya yang biasanya KK gitu ya. Biasanya kan K ya awalnya hurufnya. Tapi ini IWB menemukan kode project yang sedang berjalan dan memang sudah berjalan, bahkan mungkin sangat siap mass production. Itu adalah U1L AT. Nah, sensor ya, IWB sensor dulu lah, jangan terlalu lengkap ya, ngeri masalahnya. Jadi kodenya adalah U1L sensor AT. Nah, dari sana Cak, kemudian IWB mencoba lagi menggali di lapangan, mencoba menggali, dan pada akhirnya per seminggu kemarin IWB sudah menemukan bahwa ternyata ada strategi marketing di mana sudah ada promo yang diberikan oleh AHM. Persiapannya Cak. Dan ternyata sama tahu nggak, IWB menemukan sebuah model ME. Ini model yang sepertinya memang cukup ganjil, tapi IWB percaya bahwa itu adalah sekali lagi IM1 yang kita tunggu. Itu aja. Jadi memang sangat siap dipasarkan di tanah air, sehingga IWB sangat yakin bahwa nanti besar kemungkinan adalah motor listrik yang sedang mereka siapkan. Jadi undangan tersebut berkaitan dengan motor listrik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkinkah produk lain? Nah, untuk produk lain, Cak, memang IWB menemukan adanya pergerakan dengan kode yang cukup misterius, yakni K3, K3V. Ini kode project yang awalnya IWB berpikir ini juga motorsport, tapi ternyata setelah kita kulik-kulik, kita berpikir awalnya adalah juga Scoopy 160, tapi setelah kita kulik, ternyata K3V ini berkaitan dengan sebuah produk baru. Produk yang sangat berpotensi merupakan klasik skuter, dan arahnya adalah stylo. Itu intinya. Tapi kalau stylo diluncurkan besok ini, IWB cukup lemah sih ya dari penerawangan. Karena kita melihat bahwa stylo secara mass production itu belum siap untuk sekarang. Potensi dari terawangan IWB untuk stylo, mass produksinya baru bisa dilakukan di awal tahun depan. Jadi, kalau nanti ada peluncuran di Gias adalah stylo, kayaknya sih cukup kecil. Tapi boleh saja, Cak. Apapun itu kan memang bisa saja momentum. Itu akan digunakan oleh pabrikan. Karena Gias ini kan sebuah event besar yang akan disorot oleh semua
biker entusias di tanah air, sehingga bisa saja sih diluncurkan sekarang atau besok nanti, baru untuk delivery-nya di bulan atau 3-4 bulan lagi, atau di awal bulan Januari maksudnya, atau mungkin Februari bisa aja. Semuanya tergantung mereka, itu aja intinya sih, Cak. Dan jika ada sesuatu yang berkaitan dengan K3 yang kita sebut sebagai kode diduga adalah stylo, ini artinya memang dari sisi pabrikannya Honda ini memang tidak pernah yang namanya puas. Honda selalu memberikan yang terbaik. Ya, ini adalah kompetisi yang seru dan kita berharap sebenarnya dari Yamaha, satu-satunya ya yang bisa kita harapkan adalah Yamaha, karena kita lihat Kawasaki beda secara positioning dan juga Suzuki sudah seperti mati suri. Jadi kita nggak bisa berharap banyak. Kita hanya bisa berharap pada Yamaha bangkit. Itulah kenapa kita berharap sekali lagi Yamaha bangkit, Yamaha bisa melakukan sesuatu, soalnya AHM saat ini memang sangat agresif. Jadi itu update IWB buat sampean, Cak. Jadi kalau sampean nanya apakah motorsport, nggak mungkin kayaknya, Cak. Apakah CBR, nggak mungkin, Cak. Apakah ada namanya nanti VTEC series, nggak mungkin, Cak. Soalnya Honda masih puas dengan engine sekarang, di mana mereka merasa bahwa secara engine mereka sudah mampu mengungguli secara performa dari rivalnya. Jadi itu sudah cukup ya. Jadi update IWB demikian, Cak. Sekilas tentang new listrik AHM. Sampean pantau saja apakah benar ataukah nanti meleset rawan IWB. Semoga saja benar. Jadi sampean pantau saja channel Iwan Benaran, karena kita 2 hari lagi akan ke Gias. Ada undangan khusus dari AHM. Walaupun embel-embelnya adalah gathering doang, nggak ada informasi apapun. Dan semuanya bungkam, gak ada yang ngasih tahu, tapi IWB sangat percaya diri akan ada new product dengan potensi adalah motor listrik yang sampean tunggu. Dan kemudian kita pengen tahu aja sih harganya berapa, ini sangat penting. Dan apakah Mas Pro-nya nanti sama dengan yang sudah ada prototipe kemarin. Dan kedua adalah stylo, seperti apa sosoknya, apakah betul diluncurkan besok, sampean pantau saja. Dan apakah betul ada produk lainnya, mungkin CBR series atau mungkin ada motorsport lainnya. Karena sejauh ini AHM selalu membuat kejutan yang tak terduga. Ya, kita pantau, sampean ikuti channel Iwan Benaran. Ya, semoga mencerahkan sampean semuanya. Pokoknya ini ada undangan baru dari AHM dan kita ingin tahu dan kita nggak sabar, Cak. Seperti apa sih nanti, apakah ada sesuatu hidden agenda, kita akan share buat sampean. Pantau terus YouTube Iwan Benaran. Matur nuwun, Cak. Kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu, karena paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedes.